من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلا يوم القيامة. Amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, diiringi dengan rintik-rintik hujan, kita bisa hadir di majelis ini. Ini majelis yang dihadiri para malaikat karena merupakan majelis ta'lim. Kita ada di akhir-akhir bulan Rajab. Di bulan Rajab ini, ada beberapa peristiwa penting jamaah sekalian, yaitu Isra Mi'raj, kemudian Perang Tabuk yang 2 pertemuan kemarin sudah kita bahas. Itu terjadi pada tahun ke-9 Hijriah. Lalu pada Rajab ini pula terjadi pembebasan Yerusalem dari tentara salib. Jadi dulu Palestina, Yerusalem itu pernah dikuasai oleh kaum muslimin ratusan tahun lamanya. Kemudian direbut oleh pasukan salib. Kemudian direbut kembali oleh kaum muslimin di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Itu juga di bulan Rajab. Nah, hari ini yang kita bahas fokus pada peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas ini tanggal 27 Rajab hari ini. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu tepat tanggal 27 Rajab. Nah, ini kita bahas. Inilah ayat yang membahas tentang Isra Mi'raj, yaitu surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat 1. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Kalau kita tarjem, Subhana Maha Suci, yaitu Allah, alladzi yang asra telah memperjalankan bi'abdihi hambanya, lailan pada suatu malam, minal masjidil haram, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa, alladzi barakna haulahu, di mana Masjidil Aqsa itu telah kami berkahi sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepada Muhammad, kepadanya ya, sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Innahu, sesungguhnya dialah Allah, huwas sami'ul basir, maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini menarik untuk kita bahas jamaah sekalian, satu ayat ini ya. Jadi inilah dasar yang menjelaskan tentang peristiwa yang luar biasa. Coba kita kupas dulu ayat ini sedikit demi sedikit. Subhana. Sebenarnya di situ ada hu-nya, subhanahu begitu ya. Kenapa kok sampai disebutkan Maha Suci Allah? Itu lantaran kekuasaan Allah itu tidak bisa ditandingi oleh selainnya. Karena kekuasaan Allah yang luar biasa itulah
Dan Allah itu tidak bisa direndahkan oleh sedikit pun. Makanya kemudian didahului dengan Maha Suci Allah. Subhanahu, Maha Suci Allah. Alladzi asra bi'abdihi, dialah Allah yang telah memperjalankan hambanya. Nah, sebagian mufassir menjelaskan bahwa Allah memperjalankan Nabi Muhammad itu tidak hanya ruhnya, tetapi beserta jasadnya. Ini sebagian dari kekuasaan Allah yang luar biasa. Memperjalankan baik ruh maupun jasadnya. Ini luar biasa. Bayangkan, kita ini saja kalau naik sepeda motor dengan kecepatan 100 km per jam. Gimana rasanya? Gak pakai helm. Jenengan naik motor 100 km per jam, gak pakai helm, itu wus. Kalau kemudian sampai 300 km per jam, itu bisa mengelupas kulit kita itu. Lah, perjalanan Rasul dari Mekah ke Madinah yang 1000 km lebih itu, dari Mekah ke Aqsa, itu kecepatannya luar biasa itu, ditempuh dalam semalam. Dalam semalam. Dengan jasadnya, itu sebagian dari tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah memperjalankan Rasul itu dalam kondisi sadar, tidak dalam kondisi semaput, tidak dalam kondisi tidur, tidak dalam kondisi mimpi, tapi dalam kondisi sadar. Luar biasa ini, peristiwa ini. Lah Allah memperjalankan hambanya itu lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Jamaah sekalian, inilah sebagian dari gaya bahasa Al-Quran. Sudah jelas-jelas disebutkan asro. Asro itu berarti kan perjalanan di malam hari. Makanya satu kaum yang suka berjalan di malam hari, itu kaum itu namanya kaum bangsa Israel. Sukanya melakukan perjalanan di malam hari, Israel. Lalu sudah disebutkan asro, memperjalankan di malam hari. Disebutkan lagi oleh Allah dengan sebutan lailan. Ini untuk menegaskan bahwa memang perjalanannya Nabi itu di malam hari, bukan di siang hari. Ya, dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Ini jamaah sekalian. Sebenarnya tidak pas dari dalam masjid. Nabi itu ketika diperjalankan, ada banyak riwayat. Nabi itu waktu itu di depan rumahnya Ummu Hani namanya ya, Ummu Hani. Dekat dengan Masjidil Haram. Jadi di sana itu ada Ummu Hani. Ummu Hani itu kakak perempuannya Sayyidina Ali. Dulu teman kecilnya Rasulullah. Dan pada usia sekitar 24 tahun, Nabi itu pernah melamar Ummu Hani. Jadi Ummu Hani ini anaknya Abu Thalib. Pernah dilamar oleh Rasulullah, tetapi ditolak. Ya, ditolak. Jadi kita nggak pernah bayangkan ya, orang sesempurna Rasulullah itu pernah lamarannya ditolak oleh Ummu Hani ketika itu. Tapi ditolaknya bukan apa-apa sih. Ummu Hani sudah keburu lebih dulu dilamar oleh orang lain. Gitu. Ya. Akhirnya kemudian Abu Thalib itu ngereh-ngereh, menenangkan hati Rasul. Ya sudah, Muhammad, wong ini sudah ya Fakhirah namanya, Fakhirah. Ya, tapi sebutannya bukan ya Fakhirah. Ini sudah dilamar oleh orang lain. Akhirnya Rasul menikah dengan Khadijah Al-Kubra, itu begitu ceritanya. Ya, baik. Ini rumahnya dekat dengan Masjidil Haram. Nah, gitu. Sampai ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu tempat yang diberkahi. Karena apa? Di sana banyak ada sungainya, banyak buah-buahan, banyak pertaniannya. Dan di sana para nabi dulu diutus. Ribuan nabi itu diutus di Masjidil Aqsa. Ribuan nabi dan rasul, banyak sekali. Ya. Dan sholat di dalam Masjidil Aqsa itu sama dengan 500 rakaat. Itu salah satu dari keberkahan Masjidil Aqsa. Kenapa itu semua dilakukan? Linuriyahu min ayatina, agar Allah Subhanahu wa taala menyaksikan kepada Nabi Muhammad, agar Nabi Muhammad itu menyaksikan berbagai
tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, berbagai keajaiban yang terjadi di malam itu. Ya, apalagi ini sebagai sebuah hiburan. Rasul itu sedang berduka, bersedih, istrinya wafat tahun-tahun itu. Pamannya wafat. Dakwah semakin terpuruk, banyak penentangan dari kafir. Bahkan diboikot, bahkan disingkirkan. Dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peristiwa Isra Mi'raj ini, gitu loh. Innahu was-sami'ul basir. Allah itu Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Semua persoalan itu didengar Allah, diketahui oleh Allah. Termasuk keluh kesah kita itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Apakah ada satu penjelasan ayat dan hadis tentang ini? Ada hadis yang cukup panjang ini. Saya kutip, kalau dari situ nggak bisa baca, bisa lewat sini, ada LCD-nya ini. Ini panjang ya. Hadasana Syaiban bin Farruh, hadasana Hammad bin Salamah, hadasana Sabit al-Bunani, an Anas bin Malik. Nah, ini berarti dari siapa? Anas bin Malik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Pilih ya, apa sebagian dimatikan. Nah, ini. Kalau mau baca hadisnya ada di situ. Utitu bil buraq, kata Nabi. Jadi ini cerita hadis yang sangat panjang, saya terjemahkan saja. Utitu bil buraq, telah dihadirkan kepadaku buraq. Apa itu buraq? Wa huwa dabbatun, dialah tunggangan atau kendaraan. Abyadu, yang berwarna putih. Ini abyadu. Tawilun fawqal himar, yang tingginya lebih tinggi daripada himar. Wadunal baghl, dan buraq itu lebih rendah daripada kuda. Terus anu Mbah, kalih kuda niku rada cilik titik, tapi nek kalih himar niku rada gede. Niku buraq. Ternyata ngoten niku rupane putih. Tapi kira-kira ya ora kaya jarane awake dhewe ngoten niku. Wah, apik tenan kira-kira jarane iki. Buraq niki. Ya. Gitu. Yadu hafirahu inda muntahat tarfihi. Nah, ini kedua kaki depannya itu diselonjorkan sejauh pandangan mata dia, menatap ke bawah. Terus sikilin itu diselonjor nih. Sikilin apa niki? Buraq niki supados napa? Supaya Nabi bisa menaiki buraq tersebut. Napa istilahnya ngoten niku? Napa? Depro ya. Nah, gitulah. Ini gambaran Nabi loh ini. Ini apa namanya, ucapan Nabi kepada Anas bin Malik. Ya. Diceritakan Anas bin Malik maksudnya. Qal faraqibtuhu hatta ataitu Baitul Maqdis. Maka aku dibawa oleh buraq itu beserta Jibril hatta ataitu, aku sampai ke Baitul Maqdis. Apa itu Baitul Maqdis? Yaitu Masjidil Aqsa, itu bahasa lainnya adalah Baitul Maqdis, rumah yang disucikan. Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Farabathu bil halqah. Aku tambatkan buraq itu, jadi dhamirhu di sini kembalinya kepada buraq. Aku tambatkan buraq itu bil halqah, dalam satu lingkaran, allati yarbitu bihi, yang biasanya lingkaran itu dipakai oleh para anbiya, para nabi untuk menambatkan kendaraan-kendaraan mereka. Jadi misalnya saat ini betul alpat ini ku diparkir, tenggene biasane pendahulu-pendahulunya memarkir alpat mereka. Jadi buraq itu diparkir oleh Nabi, ditambat oleh Nabi di tempat di mana dulu para nabi biasa menambatkan tunggangan-tunggangan mereka. Nah, ngoten niku. Qol summa dakhaltu masjidah. Kemudian aku masuk ke dalam masjid. Masjid apa niki? Ya Masjidil Aqsa, ya. Itu. Fasolaitu fihi rakaataini. Maka kemudian aku sholat 2 rakaat di Masjid Aqsa tersebut. Jadi Kanjeng Nabi niku sholat kalih rakaat teng jerone masjid. Summa kharajtu. Setelah aku sholat 2 rakaat di dalam masjid itu, kemudian aku kharaj, keluar. Makanya wonten jamaah khuruj. Khuruj niku maksudnya ninggalno omah, ninggalno kampung,
dakwah teng jaba khuruj gitu. Niku maksudnya ya. Summa kharajta, kemudian aku keluar dari masjid tersebut. Fajaani, dan kemudian mendatangiku siapa? Jibrilu, malaikat Jibril. Jibril mendatangiku waktu aku keluar dari masjid alaihi salam. Biinain, dia membawa satu wadah. Jibril membawa satu gelas. Jibril membawa satu bejana, satu gelas, satu wadah. Apa itu? Min khamrin. Khamr. Nah, ngeten niki. Jibril ngasto khamr. Nah niki napa niki? Airmu. Ngeten niki. Jibril membawa khamr. Wa inain min laben. Dan Jibril juga membawa lagi satu wadah lagi isinya laben, isinya susu. Isinya susu. Fahtartul laben, maka aku memilih yang susu. Ya, memilih yang susu. Nah, diminum kali Kanjeng Nabi diminum. Mboten ngaten minume, pripun nggih? Nah, diminum. Faqala Jibril sallallahu alaihi wasallam, "Ikhtartu fitrah." Wahai Muhammad, engkau telah memilih yang fitrah. Engkau telah memilih yang bersih. Engkau telah memilih yang suci, yaitu susu. Coba jenengan bayang nih, seandainya waktu niku Kanjeng Nabi niku milih khamr. Kira-kira awake dhewe piye? Titik-titik kira-kira ayo rek ngumpul kene tuku sak kerat. Kira-kira ngono. Awake dhewe kira-kira ngono. Lah ono contone Kanjeng Nabi gitu. Kira-kira ngono. Untungnya waktu itu Kanjeng Nabi itu memilih susu. Coba lek khamr yang dipilih. Masya Allah, luar biasa. Nah, luar biasa. Pun lah disitulah kemudian terjadi mi'raj karena Nabi bercerita summa kemudian urija bina ila sama, kemudian aku naik ke langit, aku diajak oleh Jibril naik ke langit. Fastaftah Jibril, maka Jibril mengetuk pintu langit, diketuk, piye ngetuke pokoknya diketuk oleh Jibril pintu langit niku. Fakila, maka langit bertanya, man anta? Sopo kuwi? Langit bertanya, man anta? Sopo kuwi? Lek tiang niku mati dikubur niku pertanyaannya biasanya man rabbuka. Ngoten. Makanya lek jenengan ngaji kok pinggirin jenengan niku ngantuk, jenengan singgol man rabbuka. Tuwangi wah aku sik urip bae. Ora nang kuburan gitu. Man anta? Siapa kamu? Jibril. Waman ma'aka? Langit bertanya lagi. Kamu sama siapa? Jibril. Muhammad, kata Jibril. Aku bersama dengan Muhammad. Waqad bu'isa ilaih. Apakah dia sudah ditimbali sama Gusti Allah? Apakah dia sudah dipanggil oleh Allah? Jibril menjawab, qad bu'isa ilaih. Dia sudah dipanggil oleh Allah. Dia sudah ditimbali oleh Allah. Fafutihalana, maka dibukakanlah langit untuk kami berdua. Buka langit blah. Niku langit yang pertama niku. Faida anabi Adam, maka pada saat itu aku bertemu dengan Adam alaihi salam. Jadi Kanjeng Nabi niku panggih kalian Nabi Adam teng langit setunggal. Ngoten. Farahhababi, maka Nabi Adam menyambutku. Ahlan wa sahlan ya Muhammad, selamat datang wahai Muhammad. Ahlan, disambut oleh Nabi Adam. Orang ini, teko le, mboten le ya Muhammad manggilnya, bukan le. Walaupun anak cucunya. Wa da'ali bi khairin, lalu Nabi Adam mendoakanku dengan khairin. Napa khairin? Dengan kebaikan. Ngoten. Pun niku terus kalau cepat nih mawon, semua urija bina ila sama isaniyah munggah tengene langit. Sani ini apa sani? Langit yang kedua. Kemudian Jibril mengetuk pintu, ditanya siapa itu? Jibril dengan siapa? Dengan Muhammad. Apakah dia sudah diutus? Sudah. Baik. Kemudian dibukakanlah fafutihalana, dibukakanlah langit yang kedua. Faida ana bi ibnil khalah. Aku bertemu dengan putra bibiku. Nabi Muhammad menjelaskan, aku ketemu dengan putra bibiku, yaitu Isa bin Maryam wa Yahya bin Zakaria.
Jadi di langit yang kedua itu Nabi Muhammad bertemu dengan siapa? Isa bin Maryam, Yahya bin Zakaria. Di sana itu panggil salawatullah alaihuma, semoga keselamatan terlimpah kepada mereka berdua. Kemudian mereka berdua menyambutku dan mereka berdua mendoakanku dengan kebaikan. Sumarojabi ila sama isalisah, langit ketiga. Faftah Jibril, fakila man anta, qala Jibril, kila waman ma'aka, qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kila wa qutbu isa ilaih, qal qutbu isa ilaih, fafutihalana, langit yang ketiga lalu dibuka. Coba ketemu sinten niki, langit yang ketiga niki. Faida ana bi Yusuf sallallahu alaihi wasallam. Teng langit nomor telu niku Kanjeng Nabi panggih kalian Nabi Yusuf. Dan niki diceritakne Nabi niki. Idza huwa, sungguh benar-benar aku melihat Nabi Yusuf itu qad u'tiya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala syatral husni, ketampanan separuh penduduk bumi. Jadi gantengnya Nabi Yusuf niku podo karo separuh ketampanan yang ada di alam ini. Ganteng tenan. Nek wong ganteng galek ngono dikona Jakarta kalah. Wis ganteng dhewe sak galek, alah dikona Kediri ngono wis kalah kira-kira. Nggih ta? Tengah Afrika, se-Afrika ganteng dhewe dikona Amerika ya kalah. Wis ngoten niku. Tapi ternyata Nabi Yusuf alaihissalam itu dianugerah oleh Allah sebagai syatral husni, ketampanannya separuh penduduk bumi. Nah, lalu Nabi Yusuf alaihissalam menyambutku dan mendoakan kebaikan kepadaku. Semua warijabina ila sama'i rabi'ah, munggah tengene langit sat papat, langit sekawan. Faftah Jibril alaihi salam, kila man hadza Jibril, waman ma'aka Muhammad, apakah dia sudah diutus? Sudah diutus, selalu dibukakan langit yang keempat itu kepada kami. Wa ana faidha ana bi Idris, lalu di langit yang keempat kami ketemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Lalu Nabi Idris itu juga menyambutku dan mendoakan kebaikan kepadaku. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa rafa'nahu makanan aliyan, dan telah aku angkat Nabi Idris itu pada makanah atau tempat yang sangat tinggi, yaitu di langit yang keempat. Nabi Idris alaihissalam. Nah, begitu. Terus ini semua wirija bina ila sama'il khamisah. Khamis niku napa? Pinten khamis? Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Khamis. Khamis berarti 5. Naik ke langit yang kelima. Jibril mengetuk pintu, dengan siapa engkau? Dengan Muhammad. Sudah diutus? Sudah. Lalu dibukakanlah langit yang kelima. Ketemu dengan siapa ini? Fa'idha ana bi Harun sallallahu alaihi wasallam. Di langit kelima ketemu dengan Nabi Harun sallallahu alaihi wasallam. Lalu Harun menyambutku dan mendoakan kepadaku. Kemudian kami naik lagi sampai langit yang sadisah. Lutat tadi Rabi' Rebu 4, Khamis 5. Lah wayahe Jumat kok sadisah dan? Ya, hari yang ke-6 itu wayahe ngumpul-ngumpul, makanya disebut dina Jumat, dina ngumpul-ngumpul ngoten lho. Lho kenapa kok tidak hari Sabtu saja ben ora padha karo wong Yahudi. Wong Yahudi niku ngumpul-ngumpule Sabtu. Lah wae dhewe niki ngumpul-ngumpule Jumat, makanya Jumatan. Mboten usah ayo Sabtuan, nek Sabtuan niku makanya ketemune padha karo Yahudi. Nah, ngoten niku. Nah, Jumatan ae. Nah, di langit yang ke-6 inilah kemudian Rasul itu bertemu dengan Fa'idha Anabi Musa sallallahu alaihi wasallam. Ketemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa pun menyambutku dan da'ali, mendoakanku bi khairin, dengan kebaikan. Kok tasik dawa hadise? Dawa hadis ini. Semua wirija bina ila sama isa bi'ah, kemudian kami naik lagi sampai ke langit
sabi pinten 7, langit yang ke-7. Maka kemudian mengetuk pintu dibukakan dengan siapa? Dengan Muhammad, maka dibukakanlah langit yang ke-7 itu. Faidha ana bi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim di langit yang ke-7. Dijelaskan oleh Rasulullah musnidan dhahrahu. Jadi Nabi Ibrahim itu menyandarkan punggungnya. Kados panjenengan sing pun sepuh-sepuh. Sing pun sepuh-sepuh niku sandan nggih. Nah, menyandarkan punggungnya di mana ini? Ila Baitil Ma'mur. Jadi Nabi Ibrahim itu menyandarkan punggungnya di Baitil Ma'mur, di Baitul Ma'mur. Jadi posisi Nabi Ibrahim itu sedang santai-santai, leha-leha, menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur. Ketika Rasulullah Mi'raj Nabi Ibrahim Baitul Ma'mur. Wa idza huwa yadkhulu kulla yaumin, dan di Baitul Ma'mur itu terus-menerus masuk setiap hari sab'una alfan 70.000 malakin malaikat. Teng Baitul Ma'mur niku setiap hari masuk 70.000 malaikat. Niku panggenane sinten? Nabi Ibrahim alaihi salam. Niki. La yauduna ilaihi, dan 70.000 malaikat itu enggak keluar lagi. Dadi ngaten iki lek awake dhewe krungu critane iki kaya ono wis ya, luar biasa. Kita mengikuti mi'rajnya Nabi. Ya, mi'rajnya Nabi itu. Summa dhababi, kemudian sampailah aku ila sidratil muntaha, sampai ke sidratul muntaha. Jadi Nabi itu setelah sampai yang ke-7, sampai Nabi ketemu dengan sidratil muntaha. Apa itu sidratul muntaha? Niki ceritanya. Sidratul muntaha niku adalah pohon yang sangat besar sekali. Mboten usah jenengan oh kira-kira apa wit sak wit ringin kuwi ya. Ringin nanggone alun-alun yo ora. Ngomong jenengan bayangne kaya wit ringin alun-alun ngono kuwi mboten. Ya. Pohon yang besar sekali yang berada di langit yang ke-7, ini Sidratul Muntaha. Nah, di sanalah batas pengetahuan terakhir para makhluk. Setelah Sidratul Muntaha itu sudah tidak bisa lagi difahami oleh makhluk. Pun mboten saged. Itu batas terakhir pengetahuan makhluk. Makhluk apapun, termasuk Rasulullah, termasuk Jibril, udah nggak bisa lagi. Setelah sampai di Sidratul Muntaha itu. Dan di Sidratul Muntaha itu kalau kita membaca surat An-Najm ayat 15, indaha jannatul ma'wa. Di Sidratul Muntaha itu di sampingnya ada surga, di mana ruh-ruh orang-orang mukmin yang bertakwa itu bersemayam di surga tersebut, jannatul ma'wa. Pengen apa mboten niki? Ya, untuk sementara misalnya kayak kula jenengan sedaya niku pun ninggal, terus kemudian roh kita itu sementara bersemayam di jannatul ma'wa, pinggire napa niku wau? Sidratul Muntaha. Kaya ora seneng, nggih napa mboten? Seneng. Roh kita bersemayam di jannatul ma'wa. Makanya dhuwur niku, roh itu posisinya tinggi. Makanya bener lah istilah munggah swarga. Niku bener. Munggah swarga, kecemplung neraka. Jadi swarga niku mboten teng andhap, swarga niku dhuwur. Munggah swarga. Ora ana critane kecemplung surga ora enak. Munggah neraka piye? Ora enak, keliru. Ya munggah niku munggah swarga, kecemplung neraka. Ngoten. Masya Allah. Itu adalah gambaran dari Sidratil Muntaha, di mana di sebelahnya itu ada Jannatul Ma'wa. Sampai pundi niki wae. Sidratil Muntaha. Nah niki ya. Dijelaskan oleh Rasulullah, wa idza waraquha ka'adhanil filayah wa idza samaruha kalkila. Godhonge niku
Suwombo-ombo. Godhonge napa niku? Di Sidratul Muntaha. Daunnya itu lebar-lebar. Buahnya besar-besar semua. Ini gambaran Rasulullah. Falamma ghasyaha min amrillahi ma ghasya taghayyarat. Kalau Allah itu memerintahkan berubah, langsung daunnya itu berubah sedemikian rupa. Pohonnya itu berubah sedemikian rupa sesuai perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah keadaan di Sidratul Muntaha. Gak iso digambarno maneh. Fama ahadun min khalqillahi, maka tidak ada satu orang pun makhluknya Allah yastati yang mampu ayyan ataha min husniha, untuk menggambarkan keindahan Sidratul Muntaha. Ora ono makhluk Gusti Allah satu pun termasuk Rasulullah yang bisa menggambarkan indahnya Sidratul Muntaha. Sampai Rasul pun juga nggak bisa menggambarkan. Luar biasa Sidratul Muntaha. Masya Allah. Fa'ahallahu ila ma'awha. Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala mewahyukan ilayya kepadaku ma'auha, apa yang wahyukan. Nah, disitulah wahyu yang langsung Allah berikan kepada Rasulullah di Sidratil Muntaha itu. Fa faradu alayya khamsina sholatan fi kulli yaumin wa lailatin. Apa yang diperintahkan Allah di Sidratul Muntaha itu, fa faradu, maka diwajibkanlah atas alayya, atas aku dan juga atas umat-umatku. Apa itu? Khamsina sholatan, sholat sebanyak 50 kali fikuli yaumin walailatin, setiap siang dan malam. Jadi perintah Gusti Allah kula panjenengan sedaya niki entuk fardu sholat ping 50 sedina sewengi. Kuat Bu jenengan Bu? Sholat ping 50 sedina sewengi. Setengah jam sholat, setengah jam sholat, setengah jam sholat. Piye kira situ dodolan? Nang kantor nggih gak sido, nang kantor. Mungkin nang kantor nggawa sajadah, nggawa ruku, ngono. Masya Allah. Ya memang begitu ini hadisnya. Fa faradu alayya, difardukan kepadaku 50 kali. Fanazaltu ila Musa sallallahu alaihi wasallam, maka aku turun dari langit dan ketemu dengan Nabi Musa. Ma farada rabbuka alayya ummatika. Wahai Muhammad, apa yang difardukan Tuhanmu kepada umatmu? Aku jawab, kata Nabi Muhammad, khamsina sholatan. Sholat 50 kali. Sehari semalam. Kemudian Nabi Musa mengatakan, irji ila rabbika, kembalilah kepada Tuhanmu wahai Muhammad, kembalilah. Fas'alhu takhfif, mintalah engkau keringanan. Mintalah engkau keringanan. Ini advice dari saya, ini saran dari saya, kata Nabi Musa. Kembalilah kepada Tuhan meminta keringanan. Ya. Fa inna ummataka, sesungguhnya umatmu wahai Muhammad, la yutiquna dzalika, enggak akan mampu mengerjakan itu. Enggak akan mampu. Tak pikir-pikir nggih bener nasihatnya Nabi Musa niku. Awake dhewe kira-kira mampu apa ora kira-kira? Awake cuwili cilik ngene iki ya. Awake cuwili cilik ringkih-ringkih ana salat sedina ping 50. Nek sedina kuwi tok kira-kira kuat. Ayo saiki salat ping 50 mek dina iki tok, kira-kira kuat. Tapi lek bertahun-tahun ya ora kuat. Awake dhewe niki. Ya. Fa inni qad balautu Bani Israil. Lu sungguh aku sudah pernah mencoba kepada umat-umatku yaitu Bani Israel. Orangnya hebat-hebat, kuat-kuat, tinggi, besar, jagoan-jagoan semua itu. Fakhobartum, gak kuat Bani Israel. Sholat ping 50 gak kuat. Apa nah umatmu kayak ngono kae? Gak kuat. Faraja itu ila Rabbi, maka aku kembali kepada Tuhanku, ya Rabbi, khafif ala ummati, berilah keringanan kepada umatku. Jadi Rasulullah itu meminta kita diberi keringanan. Kalau Kanjeng Nabi sendiri kuat, tapi umatnya ini loh, akhirnya kita yang dimintakan keringanan oleh Rasul. Bukan Rasul meminta keringanan untuk dirinya sendiri, bukan. Rasul itu minta keringanan untuk kita. Awake dhewe niki sing rapuh ini. Nah, fahattu ani khamsan.
Mana niku? Faraja ila Rabbi faqul ya Rabbi, ya ini sudah. Fahattu ani khamsan, maka kemudian aku diberi keringanan 5 kali. Ya berarti pinten niku? 45. Akhirnya kewajibannya adalah 45. Faraja'tu ila Musa, kemudian aku ketemu lagi dengan Musa. Ya, hatta ani khamsan qala inna ummataka la yutikuna dzalika. Wis ta ora kuat umatmu wahai Muhammad 45 iki panggah ora kuat. Irji bali omane njaluk keringanan ngene Gusti Allah. Gitu. Falam azal arji baina rabbi tabaraka wa taala. Ya, kemudian minta keringanan kepada Allah. Ya. Sampai kemudian Rasul mendapat seperti ini yang saya tebali ini. Ya Muhammad. Ini kata Allah. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Innahunna khamsu shalawatin kulla yaumin wa lailatin. Sesungguhnya untuk umatmu itu adalah sholat 5 kali sehari semalam. Akhirnya dikasih 5 hari. Likuli sholatin asyrun, dan setiap kali sholat itu setara dengan 10 kali sholat. Berapa enak dhewe niki? Sholat awake dhewe ping pisan padha karo sholat ping 10. Fadzalika khamsuna sholatan, dadi padha karo 50 sholat. Waman hamma bihasanatin, kalau ada umatmu itu yang kemudian niat melakukan kebaikan, falam ya'malha, tapi enggak sempat melakukan kebaikannya itu, kutibat lahu hasanatan, sudah dicatat 1 kebaikan, kata Allah. Jenengan kaumah mau wis niat aku arep budal ngaji nang Syekh Musa. Kok udan deres ora sido ngaji, dicatat 1 kebaikan. Fa'in amalaha kutibat lahu asrun, kalau dia melakukan kebaikan dicatat 10 kebaikan. Waman hamma bisayyi'atin falam ya'malha lam takun syai'an. Kalau ada umatmu itu berniat buruk kok enggak jadi melakukan, enggak dicatat. Enak toh? Enak ora? Enggak dicatat. Fa'in amalaha kutibat sayyi'atan wahidatan. Tapi kalau tetap melakukan keburukan dicatat 1 keburukan. Sampai Allah menyatakan yang seperti itu kepada Rasulullah demi keringanan kita semua itu. Fanazaltu hatta intahaitu ila Musa sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku menemui Musa alaihi salam. Fahbartu, dan aku kabarkan yang seperti itu kepada Musa. Apa kata Musa? Irji ila rabbika fas'alhu takhfif. Kembalilah kepada Tuhanmu wahai Muhammad, mintalah kamu keringanan lagi. Kalih Nabi Musa niku sik dikengken malih, dikasih advice, dikasih saran supaya minta keringanan lagi. Napa jawabnya Kanjeng Nabi? Qad raja'tu ila rabbi hatta istahyaitu minhu. Aku wis bolak-balik njaluk keringanan gone Rasulullah, gone Allah, dan sudah diberi banyak keringanan. Aku sungkan sampai. Jadi sampai Rasulullah itu sungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi cintanya Rasulullah kepada kita itu sampai sebegitu dalamnya. Nah, luar biasa. Inilah peristiwa Mi'raj yang luar biasa yang kemudian kita mendapatkan perintah untuk sholat 5 waktu itu. Demikian jamaah sekalian, sudah masuk waktu Isya. Semoga apa yang kita kaji ini menambah ilmu kita, menambah keimanan kita, menambah takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.